Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kuliah Matematika Diskrit. Pada topik kali ini saya akan menjelaskan terkait graf. Apa itu graf? Graf adalah merupakan diagram yang memuat informasi tertentu. Ya, kata kuncinya adalah diagram. Kemudian di dalam diagram itu ada informasi tertentu. Ada definisi yang lain juga. Graf adalah merupakan visualisasi objek agar lebih mudah dimengerti. Jadi kita bisa membuat satu visual, gambar ya, daripada suatu objek, sehingga kemudian dengan visual itu, maka objek tadi akan lebih mudah dimengerti. Selanjutnya, ada definisi yang lain juga. Graf adalah merupakan representasi objek-objek diskrit dan hubungan antar objek tersebut. Nah, di penjelasan yang ketiga ini ada tambahan bahwa di dalam graf kita bisa menggambarkan objek, kemudian juga kita bisa mengetahui hubungan antar objek tersebut. Oke ya. Nah, tiap diagram memuat sekumpulan objek. Benar ya tadi. Jadi dalam satu diagram tadi adalah terdiri atas beberapa objek ya. Kemudian bahwa dalam satu graf terdiri atas kumpulan objek beserta garis yang menghubungkan objek tersebut. Nah, ini ya. Oke, contohnya seperti apa? Contoh graf, sudah ada gambaran ya, dari definisi yang tadi. Yang pasti graf itu adalah merupakan gambar yang menunjukkan representasi dari beberapa objek berikut dengan hubungan antar objeknya. Contohnya adalah, nah, ini saya berikan salah satu contoh dulu saja. Mungkin Anda sering melihat gambar seperti ini, yaitu struktur ya, struktur perusahaan, struktur organisasi misalnya. Nah, ini ada blok-blok. Blok-blok ini dikatakan sebagai suatu objek, ya, yang kemudian kita nyatakan dalam bentuk gambar secara visual. Ini adalah objek-objeknya, kemudian ada hubungan antar objek. Nah, ini garis-garis ini. Garis-garis ini menyatakan hubungan antar objek. Ya, nah ini adalah merupakan salah satu contoh dari graf. Ada yang bisa memberikan lagi contoh graf yang lain? Ya, ada banyak contoh graf ya. Ini salah satunya. Salah lainnya adalah misalnya ini seperti ini. Ini ada bulat-bulat, kemudian ada garis yang menghubungkan antara satu bulat dengan bulat yang lain ya. Apa ini? Oh, ternyata ini adalah merupakan peta misalnya. Ini adalah peta antar kota berikut dengan jarak antar setiap kota. Jadi ini bulat-bulat ini dinyatakan sebagai objek. Objeknya adalah kota. Ya, objeknya adalah kota. Nah, di antara masing-masing objek ini ada garis ya yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lain. Nah, ini adalah merupakan graf. Karena di sini kita bisa melihat beberapa objek yang dinyatakan ya dengan titik, bahwa titik tadi adalah atau objek tadi adalah merupakan kota. Kemudian ada garis yang menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lain, yaitu merupakan jarak ya, jarak antara satu kota dengan kota yang lain. Jadi contoh di sini Jakarta dan Bekasi jaraknya 30 kilo dan seterusnya. Nah, ini juga adalah merupakan graf ya. Nah, nanti di materi kita kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan graf ya. Kenapa perlu belajar graf? Nah, apa sih contoh permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita perlu belajar graf? Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga contoh graf ya. Peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Jawa Tengah. Wah, ini banyak sekali nih yang menghubungkan sejumlah kota di Jawa Tengah ya. Ada Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang ya, dan seterusnya. Wah, ini. Nah, ini adalah merupakan objek
Kemudian ada garis yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lain, sehingga gambar ini dinyatakan sebagai suatu graf. Ya, oke. Selanjutnya, nah, kenapa nih kita perlu belajar tentang graf? Ya, kenapa kita perlu belajar tentang graf? Ini misalkan ada contoh kasus seperti ini. Diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Yang tadi ya, kasusnya sama ya, ada kota dan jarak antar kota. Tentukan tur terpendek atau tentukan rute terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Ini maksudnya bagaimana? Nah, coba direnungkan sebentar. Ya, kita ulangi lagi lah. Kita ulangi lagi bahwa yang diminta adalah tentukan rute terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila ia berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Nah, bagaimana ini rutenya ya? Rutenya bagaimana? Jadi ada beberapa kota yang perlu dia lewati. Nah, rute yang harus dia lewati itu seperti apa? Sehingga dari sekian kota yang harus dia lewati, itu dia cukup hanya melewati atau menyinggahi satu kota. Ya, jangan sampai satu kota ini dilewati lebih dari satu kali. Kemudian dia akan kembali lagi ke kota asal dia berangkat. Jadi kalau dia berangkat dari A maka dia akan kembali ke A begitu ya. Jadi misalnya di sini A. Dia berangkat dari kota asal A. Kemudian mungkin ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, kembali lagi ke A begitu ya. Nah, tentukan rutenya, terpendeknya. Oke ya. Maka nanti untuk menyelesaikan kasus ini, kita perlu menggunakan graf. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, sebelum kita menyelesaikan contoh kasus tadi, maka saya akan menyampaikan dulu beberapa konsep tentang graf. Ya, beberapa konsep tentang graf. Tadi kita sudah mengetahui tentang definisi, kemudian nanti ini ada jenis graf dan contoh kasusnya. Oke. Nah, ini juga contoh yang tadi ya. Ini adalah merupakan latar belakang kenapa kemudian muncullah materi graf dalam matematika diskrit ya. Jadi ini ada permasalahan jembatan Konigsberg di tahun 1736. Ini adalah jembatannya ya, ini jembatan. Ini adalah kota-kotanya. Ini ada kota A, kota B, kota C, kota D. Pertanyaannya adalah, atau permasalahannya adalah, bisakah melalui setiap jembatan tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula? Jadi bagaimana orang bisa melewati setiap jembatan ini tepat satu kali saja dan kembali lagi ke tempat asal dia berjalan? Ya. Atau apakah ada cara untuk mengunjungi kota A, kota B, kota C, kota D dengan diawali dan diakhiri pada satu titik tertentu dan tiap jembatan dilalui tepat satu kali. Jadi bagaimana cara mengunjungi kota-kota ini? Ya, bagaimana cara orang tadi bisa mengunjungi kota-kota ini? Ya, dan jembatan yang dilewati itu hanya tepat satu kali saja. Jadi jangan sampai melewati jembatan ini misalnya. Jembatan ini jangan sampai dilewati 2 kali. Nah, itu pertanyaannya, sehingga muncullah graf ya. Ini nanti yang akan kita selesaikan permasalahannya. Oke, ini kita lewati dulu, kita masuk dulu ke konsep ya. Oke, graf, bahwa suatu graf itu didefinisikan dengan G terdiri atas dua simbol V dan E. Apa itu V?
Jadi graf ini terdiri atas dua komponen, V dan E. V itu adalah vertis, E itu adalah edge. Ya, V itu adalah vertis. Apa itu vertis? Vertis itu adalah simpul. Ya, V adalah merupakan himpunan tidak kosong dari simpul atau bisa dikatakan sebagai objek, gitu ya. V adalah kumpulan objek. Dinyatakan dengan karena dia himpunan maka notasi himpunan V1, V2 sampai dengan Vn. Berarti di sini kita bisa mengatakan bahwa graf tadi, ya, graf ini terdiri atas n simpul atau n objek. Kemudian komponen yang kedua daripada graf ya adalah sisi atau edge, ya, himpunan sisi atau edge, yaitu himpunan yang menghubungkan sepasang simpul, ya. Jadi sisi ini yang menghubungkan sepasang simpul. Simpul tadi itu yang di sini, objek, ya. Dinotasikan dengan E1, E2 sampai dengan En. Nah, ini adalah komponen daripada suatu graf. Graf terdiri atas simpul dan edge, ya, vertis dan edge. Oke. Nah, ini contohnya. Kita langsung ke gambarnya. Ini adalah graf, ya. Ini kita lihat dulu graf yang pertama, ya. Ada graf yang kedua, ada graf yang ketiga. Sekarang kita lihat dulu di graf yang pertama. Ada berapa vertisnya? Nah, dilihat di sini yang mana yang dikatakan vertis, yang mana dikatakan edge, ya. Yang mana dikatakan simpul, yang mana yang dikatakan dengan edge atau sisi. Nah, ini ya. Jadi pada G1 vertisnya atau simpulnya itu ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dinyatakan dengan notasi himpunan. G1 dulu. Ada 4 simpul dengan berapa edge? Nah, berapa edge? Edge adalah sisi yang menghubungkan simpul, sepasang simpul. Ini dia. Simpul 1 dan 2 dihubungkan dengan ini, satu sisi ini. 1,2. Kita bisa menuliskan dengan seperti ini. Jadi ini adalah sisi 1 dan 2 menghubungkan simpul 1 dan simpul 2. Kemudian 1 dan 3, ini sisi 1 dan 3, edge 1 dan 3, 1,3. Kemudian 2,3, ini sisi ini. Kemudian 2,4, sisi ini, dan 3,4. Oke, paham ya? Ini untuk G1. Sekarang G2. G2 ada berapa simpul? Sama ya, 1, 2, 3, 4. Ada berapa edge? Ya, edge adalah garis-garis yang menghubungkan antara satu simpul-simpul yang lain. Nah, di sini simpulnya diberi nama, sisinya maksud saya, sisinya, edge-nya diberi nama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Maka kita nyatakan dengan notasi seperti ini. Nah, ini dia. Oke. G2, simpulnya ada 4, edge-nya ada, bisa ditulis dengan 1,2, 2,3, 1,3, atau bisa langsung dinyatakan dengan nama daripada sisinya. E1, E2, E3, E4, sampai E7. Dan seterusnya. Oke ya. Lanjut ke G3. Nah, di G3 ini ada berapa simpul? Sama ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian sisinya juga sama, ini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Nah, ini dia. Ya. Oke. Nah, di sini ada yang agak berbeda ya sisinya. Di sini sisinya, sisi E8 ini menghubungkan hanya satu simpul, dari simpul 3 ke simpul 3. Ya, ini. Sehingga dituliskannya seperti ini, 3,3. Oke. Paham ya? Ini adalah bagaimana kita menyatakan komponen daripada suatu graf. Bahwa suatu graf terdiri atas vertis dan edge, simpul dan sisi. Baik, saya lanjutkan. Oke, ini kita baca bersama. Kita lihat G2 yang di sini G2. Pada G2, sisi E3, ini E3,
E3 dan sisi E4. Nah, ini ya, E3, E4. Ini kan artinya di sini ada dua sisi ya yang menghubungkan simpul yang sama. Maka di sini dikatakan dengan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge. Karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3 ini. Maka ini dikatakan dengan sisi ganda. Nah, selanjutnya pada G3 ada sisi E8 ini tadi. Ya. E8 ini atau dikatakan simpul yang sisi yang menghubungkan antara simpul 3 dan kembali ke 3, E8 3,3 dinamakan dengan gelang atau kalang atau loop. Karena sisi ini berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Ini ya, berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Maka ini dikatakan dengan gelang atau kalang atau loop. Ya, ini tadi dikatakan dengan sisi ganda. Oke. Ya, baik ya. Itu tadi terkait dengan sisi ganda dan kalang. Selanjutnya, jenis-jenis graf. Ada beberapa graf. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, yang tadi ya. Yang kedua, berdasarkan orientasi arah pada sisi. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Orientasi arah pada sisi. Maka di sini ada dua jenis graf. Yang pertama, graf yang tidak berarah. Yang kedua, graf yang berarah. Ya. Graf yang tak berarah artinya adalah graf yang sisinya tidak memiliki arah. Sedangkan graf yang berarah tentunya adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Oke ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Kita lihat di sini ya. Di setiap ini ada sisi, itu ada arahnya, panahnya. Nah, ini artinya dikatakan dengan graf yang berarah. Ini ada arahnya semua sisinya. Gambar A ini adalah graf berarah, gambar B adalah graf ganda berarah. Kenapa graf ganda? Oke, masih ingat tadi ya, sisi ganda ya. Jadi ini ada sisi gandanya. Nah, ini juga sama sebenarnya ya, sisi ganda. Oke, ini semuanya sisi adalah graf yang berarah ya. Kalau yang graf tidak berarah ya artinya tadi di sini tidak ada orientasi arahnya ya. Sisi ini tidak ada arahnya. Oke. Next, jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda, yaitu dikatakan dengan dua jenis graf, yaitu graf sederhana dan graf tidak sederhana. Graf sederhana artinya adalah graf yang tidak memiliki gelang atau memiliki sisi ganda. Sedangkan graf yang tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, ya, sisi ganda atau gelang. Dinamakan dengan graf tidak sederhana. Oke ya, jadi dilihat dari sisi gandanya atau ada tidaknya gelang atau kalang atau loop pada graf tersebut. Kalau sederhana berarti tidak memiliki, kalau sederhana berarti dia mengandung sisi ganda atau gelang. Ya. Oke, ini saya lanjutkan dulu. Ya, selanjutnya ini saya akan memberikan beberapa poin lagi terkait dengan konsep graf. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada adjacent, ada incident, ada isolated vertex, ada null graph, dan ada degree. Tapi ini kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.